Cia bisa bertemu dengan kalian semua. puji Tuhan. Yeay. Nah, sebelum itu kakak ingin tetap ingatkan buat kalian yang ada di rumah. Tetap 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Tetap ingat harus di rumah aja kalau nggak ada keperluan di luar. Oke? Yuk, kita semua sudah siap? Semua pemain musik sudah siap? Mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulaikan ibadah kita. Sebelum itu, yuk berdiri. Ayo berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami siap beribadah kepada Amen. Tuhan. Layakkanlah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, namamu dimuliakan pada hari ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tiap rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo. Semuanya siap sedia. Katakan. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Kesatria kerajaan Allah, Kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Katakan memuji, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Katakan, kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Kesatria, kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Katakan memuji, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Katakan memuji, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Anak-anak saja di rumah katakan ya. Kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Dan memuji, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Katakan memuji, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Katakan memuji, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Melompat, 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 sekali lagi melompat, melompat buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Kita kesatria kerajaan Allah dan dialah Yesus Raja kita. Haleluya. Yeay. Katakan sama-sama. You
know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are made up. I live for you. I am devoted to you. Katakan King of Majesty. King of Majesty. I have one desire. Just you be with you, my Lord. Just you be with you, my Lord. 1, 2, 3, jump! Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey! And forever and ever I give my praises to you. Jesus, hey! Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey! And forever and ever I give my praises to you. Dari awal katakan, you know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire. Just you be with you, my Lord. Just you be with you, my Lord. 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Angkat tangannya, katakan. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. 1, 2, 3. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, 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 you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever, and forever and ever, and forever, and forever and ever, and forever and ever I give. Hallelujah. My praises to you. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat beribadah di bersama Elohim. Setiap minggu yang rajin ya, kayak gini. Jangan pernah nggak ibadah setiap hari Minggu. Oke, hari ini tadi ada di tempat yang bagus sekali ini, sawah-sawah bagus. Ini namanya padi, padinya baru tumbuh, lihat ini. Nah, lagi hijau-hijau gini. Ini sebentar lagi akan kuning, dipetik. Terus yang kalian makan setiap hari itu. Dan burung-burung di udara itu juga suka makan padi. Makanya mereka pasang kayak begini-begini supaya kalau mereka ke situ digoyang-goyang mereka takut nggak jadi makanin padinya. Ayat di Matius berkata, ini ayat kita hari ini ya. Coba sebelum itu yuk keluarkan your Bible dulu dalam hitungan ketiga ya, sampai lupa. Oke, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Ya seperti saya tadi bilang, ayat
di Alkitab di dalam Matius 6 ayat 36 ya, pokoknya ada di layar ini LED, ada di layar kalian. Nah, dikatakan bahwa burung-burung di udara ini kita disuruh lihat sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Mereka nggak ikut nanam, yang nanam Pak Tani. Mereka nggak ikut memupuk, nggak punya benih. Mereka juga nggak nyimpen, nggak diambil, disimpan gitu. Tapi Tuhan pelihara mereka tetap hidup. Karena itu anak-anak jangan pernah khawatir. Kasih tahu orang tuamu ya, nggak usah khawatir, Tuhan pelihara kita. Burung aja dipelihara, apalagi kita anak kesayangannya. Asal kita tetap setia mengasihi Tuhan. Oke, love you. Dan sebentar kita akan memberi. Halo anak-anak, waktunya kita akan memberi dan sebelumnya kita akan dasari dengan firman Tuhan. Yuk dibuka di Efesus, bentar ya, Efesus 5 ayat ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita di surga. Bapa kita. Amin. Anak-anak, Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur itu? Mengucap syukur itu berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Mengucap syukur itu menghargai setiap apapun pemberian Tuhan kepada kita. Nah, saat ini berarti kita mengucap syukur itu kita berterima kasih kalau dikasih hadiah ya Tante. Kita berterima kasih kalau kita mendapatkan sesuatu. Iya, kita berterima kasih, kita mengucap syukur. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengucap syukur saat misalkan mama kita memasakkan makanan kita, memasak sayur ataupun apa yang sudah disediakan. Dan kita mau makan apa yang sudah disediakan mama kita tanpa memilih-milih. Itu sudah mengucap syukur loh anak-anak. Atau kita anak-anak ini disekolahkan sama orang tua. Nah, anak-anak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu juga mengucap syukur. Itu suatu ucapan syukur. Nah, kenapa Tuhan ingin kita mengucap syukur? Karena saat kita mengucap syukur, di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Di situ ada mujizat Tuhan saat kita mengucap syukur. Wow, luar biasa sekali kan mengucap syukur? Nah, saat ini kita mau belajar mengucap syukur melalui pemberian kita, melalui persembahan kita. Itu juga suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, saat ini kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami rasakan, apapun Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, itu semua karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat cinta-Mu, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memberi dengan ucapan syukur. Kami beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita bisa memberi melalui di bawah ini ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ingat ya adik-adik untuk selalu mengucap syukur. Amen. Dan saat ini mari kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan hidup kita untuk kembali mendengar firman Tuhan dengan sikap yang baik. Dan kita akan menyanyikan pujian. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, biar kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Satu Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih sungguh-sungguh dan katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang baik Tuhan, kami yang hidup yang layak disembah. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. kami telah memuji, meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah disenangkan Amin. di atas pujian dan penyembahan kami. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami rindu untuk kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara melalui tante yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan, sehingga pesan firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti, terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo anak-anak semuanya yang di rumah, apa kabar kalian? Ya ketemu lagi dengan Om Petrus di sini. Tapi Om Petrus nggak sendiri, dengan Tante Feni. Terima kasih Om Petrus. Apa kabar Tante Feni? Luar biasa Luar baik. biasa, puji Tuhan. Anak-anak juga luar biasa ya, semuanya diberkati Tuhan. Nah, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, semua harus serius mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan. Nah, untuk saat ini Om Petrus akan menceritakan, membawakan firman tentang bangsa Israel, Tante Feni. Nah, bangsa Israel saat di negara Mesir, di negeri Mesir, itu mereka berkembang menjadi banyak sekali.
Sehingga Raja Mesir menjadi ketakutan. Kenapa Om? Karena jumlah mereka lebih banyak dari bangsa Mesir. Sehingga mereka rajanya berupaya supaya menekan bangsa Israel ini. Dan mereka memperbudak mereka, ya. Mereka dipekerjakan dengan paksa, mereka sehingga menderita dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan tetap memberkati bangsa Israel, sehingga mereka tetap berkembang menjadi banyak dan membuat raja ini menjadi takut juga. Semakin takut, berupaya untuk membunuh bayi laki-laki melalui bidan-bidan. Tetapi mereka juga, bidan-bidan ini takut sama Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga tidak dibunuh bayi-bayi itu. Diupayakan lagi supaya apa? Bangsa Israel ini tetap ditindas. Mereka menjerit, Tefeni. Mereka minta tolong sama Tuhan. Dan teriakan minta tolong mereka itu nyampe ke Tuhan, Tefeni. Terus bagaimana menurut Tefeni hal ini? Wow, setiap seruan kita Om Petrus sama Iya. Tuhan, Tuhan gak pernah tutup telinga loh. Betul, betul. Tuhan selalu dengar. Ya, Sekalipun mungkin saat ini kok kayaknya belum didengar ya, belum dijawab ya. Tapi kita harus percaya Om, setiap seruan kita sama Tuhan, Tuhan selalu dengar. amin, Amin. anak-anak. Tuhan itu dengar loh seruan doa kita. Ya, seperti bangsa Israel tadi ya, Tante. Didengar oleh Tuhan. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir, didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka, Tefeni. Ya, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan mereka. Sehingga pada satu hari, Tante Feni, di antara bangsa Israel, ada suku Lewi, perempuan Lewi dan seorang pria Lewi. Mereka memiliki anak. Anaknya itu laki-laki dan cakep. Padahal pada saat itu Raja Fir'aun, Tefeni, itu berupaya membunuh bayi laki-laki. Dan mereka dibuang ke dalam sungai Nil. Upaya yang terakhir dari Raja Fir'aun. Tahu Tefeni, di sungai Nil itu banyak sekali buaya-buaya. Di mana buaya-buaya ini menjadi dewanya orang Mesir. Kalau anak-anak laki-laki bangsa Ibrani, bangsa Israel itu dibuang di sungai, dimakan oleh buaya, maka buaya akan menjadi gemuk-gemuk, menjadi kuat. Nah, Raja Mesir sudah menjadi kuat, Tefeni. Nah, untuk itu saat itu perempuan Lewi dan laki-laki Lewi yang mempunyai anak tadi, dia membawa anak laki-laki itu dan menyimpannya atau menjaganya, ya, selama 3 bulan, Tefeni. Selama 3 bulan disembunyikan. Dan terus apa yang terjadi ya, Tefeni? Apa yang terjadi Om? Ibunya. Bagaimana ibu, seperti Tante Feni sekarang adalah seorang ibu. Bagaimana Tante Feni? Wow, kalau Tante Feni ya dalam situasi seperti itu, pastinya Om Petrus, Tante Feni akan jaga sedemikian rupa Iya. agar supaya anaknya Tante Feni gak diapa-apain. Dijaga dengan baik. Kalau perlu disimpan supaya gak dilihat sama orang-orang Mesir pada saat itu. Akan dijaga dengan baik. Amin. Anak-anak semuanya, Tuhan memberikan hikmat kepada seorang ibu ini, ya, untuk supaya anaknya ini selamat. Sehingga apa? Dibuatkanlah keranjang yang dilapisi dengan ter, ya, menjadi bahtera penyelamat bagi si kecil yang manis ini, Tante Feni. Sehingga bayi ini diletakkan ke dalam keranjang itu. Kemudian diletakkan di tengah-tengah berau. Adik-adik tahu berau. Berau itu seperti rumput-rumput itu, Tante Feni, di tepi danau, di tepi sungai itu biasanya ada rumput-rumput. Nah, keranjang itu diletakkan di tengah berau di sungai Nil, di tepi sungai Nil. Dan
ditunggui kakaknya si Miriam, ya. Kemudian akhirnya pada saat itu datang putri Firaun. Kemudian apa yang terjadi Tante Feni? Diselamatkan nggak ya? Diselamatkan nggak ya? Dibunuh nggak apa diselamatkan? Karena ini kan putri Firaun. Bagaimana Tante Feni? Nah, kalian tahu ceritanya seperti apa? Bayi itu diselamatkan dan diambil menjadi anaknya Putri Firaun. Wow, luar biasa ya. Tuhan punya rencana dalam setiap umatnya. Buat anak-anak semuanya yang di rumah, juga Tuhan punya rencana. Kalian diselamatkan oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan satu kebetulan Tante Feni. Tetapi adalah rencana dari Tuhan. Seperti ibu ini, dia diberi hikmat. Iya kan? Sama Tuhan, diberi hikmat untuk menyelamatkan anaknya ini. Tante Feni sebagai mama, sebagai ibu, hikmat apa saja sih yang Tuhan kasih di dalam diri Tante Feni untuk anak-anaknya? Wow, pastinya banyak sekali. Apalagi sumber kita adalah firman Tuhan, amin. Wah, di sini ini sumber hikmatnya kita, Iya, ibu-ibu. betul. Kalau dengan kekuatan kita, wah kita nggak mampu pastinya Om Petrus. Betul, ya. Tetapi kalau kita hidup cinta sama firman Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan yang menolong kita dan memberikan Amin. kepada kita hikmat. Iya, makanya anak-anak yang di rumah tetap hormat sama mama, sama orang tua, ya, hormat, respect kepada mereka, ya, karena di dalam hidup mama itu Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat untuk menuntun anak-anaknya, untuk anak-anaknya itu supaya berhasil kelak. Anak-anaknya supaya dekat sama Tuhan, tidak jauh sama Tuhan. Itu hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan seorang mama. Seperti Tante Feni tadi, dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Betul ya Tante Feni? Untuk menjagai anak-anaknya. Tante Feni, Om Petrus mau tanya. Kalau anak-anaknya respect, kemudian takut akan Tuhan, respect sama Tante Feni, hormat sama Tante Feni, apa yang Tante Feni rasakan? Wow, pastinya senang sekali. Haleluya, Wah, semuanya senang ya. pastinya Iya, senang. tentunya semua orang tua senang kalau anak-anaknya itu nurut. Ya, kalau kalian mau menyenangkan papa mama, terutama mama ya, intinya mama hari ini ya, kalian harus hormat sama mereka. Dengar-dengaran. Tidak ada mama yang memberi nasihat itu yang buruk. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat kepada mama-mama. Respect sama mama. Ya, semuanya mau? Firman Tuhan ini Om ambil di dalam Keluaran 1 dan 2 tentang kelahiran Musa. Ya, Musa akhirnya menjadi apa? Menjadi pemimpin yang hebat. Karena hikmat dari mamanya tadi, Musa menjadi pemimpin yang hebat. Ya, dia akan menjadi pemimpin tidak hanya 10 orang, mungkin 20 orang, 100 orang, tidak. Tetapi seluruh umat Israel itu dipimpin oleh Musa. Keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tante Feni juga merasa diberkati Tuhan. Om Petrus juga merasa diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat hafalan kita Tante Feni, kita baca bersama-sama ya. Yuk. Di dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Puji Jangan Tuhan. lupa Iya. dihafal ya. Dihafal ya. Kemudian
Setelah dihafal Tante Feni, kita belajar menjadi pelaku firman. Dan kalau kalian menghafal, direkam, dikirim ke gurunya masing-masing. Seperti biasanya, ya, dengan setia melakukan firman Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi rema di dalam setiap hidup anak-anak semuanya. Amin. Dan sebentar, Tante Feni akan berdoa buat kita semuanya ya. Semuanya yuk, sikap berdoa. Tangan dilipat, tutup mata, Tante Feni akan berdoa. Ya, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami percaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu Elohim Tuhan, mereka adalah pemimpin-pemimpin. Tuhan, kami percaya di tempat ini, di tempat di mana kami berdiri, berkat Tuhan disiapkan buat kami. Amin. Tuhan, kami percaya, Yes. kami percaya setiap kami diberkati oleh Amin. Tuhan. Amin. Bahkan pagi ini kami mau berdoa buat setiap orang tua yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, kami melepaskan berkat buat Yesus. mereka. Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan ada bersama dengan mereka. Amin. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah Tuhan. Tapi kami percaya karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Amin. Sehingga kami akan melihat Tuhan dari setiap keluarga-keluarga akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat. Yesus. Kami Amin. percaya Amin. Tuhan hari ini setiap kami anak-anak sekolah minggu, kami mau belajar taat, kami mau belajar menghormati orang tua kami, sehingga firman Tuhan berkata baiklah keadaan kami, dan kami percaya masa depan Tuhan sudah siapkan Amin. buat setiap kami. Haleluya. Hikmat Amin, Tuhan Tuhan. ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan. Terima kasih, kami percaya Haleluya. firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman yang luar biasa. Tuhan itu tidak pernah melupakan rencananya. Apa yang Dia lakukan untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita. Rencana keselamatan itu tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Apapun caranya Dia lakukan. Seperti yang kalian dengar tadi ya. Dan kalian percaya nggak? Tahu nggak kalian? Mungkin baru pertama kali kalian melihat ini. Rencana Allah atas keselamatan kalian pun tidak pernah dibatalkan. Dan kalau hari ini kalian merasa Tuhan, aku ini dalam rencana keselamatanmu. Tapi apa itu? Bagaimana caranya? Saya mau kasih satu jawaban bahwa mudah sekali. Cukup mempercayai Yesus, Tuhan sebagai juru selamat yang mampu mengampuni setiap dosa kita, membuat kita kembali bersih dan layak tinggal di surga. Dia bawa kunci surga untuk kita. Menerima Yesus dan mengakui segala dosa kita. Kalau kalian mau memutuskan hal tersebut, yuk berdoa bersama Teda. Tuhan Yesus, saat ini kami memutuskan, aku memutuskan untuk menerima Engkau, mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang untuk kami ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau ada dalam hidupku. Ampuni semua dosaku, ampuni kesalahanku. Aku berjanji akan memegang Engkau seumur hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Hari ini
ada yang istimewa. Hari ini adalah bulan ulang tahun. Tetapi selain itu ada seseorang yang luar biasa yang istimewa buat Elohim. Lagi ulang tahun. Yaitu Mak Sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, jadi selain buat semua mereka yang berulang tahun bulan Juli, kita juga ngucapin sangat istimewa happy birthday buat Mama, Mak Silas. Dalam hitungan ketiga kita bilang happy birthday. Oke, tanda tiup ya, mewakili Mak Silas. Udah mirip kan, udah mirip. 1, 2, 3. Yuk sekarang Tenda mau berdoa ya buat kalian yang ulang tahun sama Mama juga. Tuhan, kami bersyukur buat setiap anak yang berulang tahun bulan Juli Tuhan. Engkau sudah memilih mereka menjadi anak-Mu. Mereka ada terus dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami juga khusus berdoa buat Ibu Silas, Mama Silas, Emak Silas Tuhan. Sampai saat ini Tuhan sudah memberikan kehidupan yang luar biasa. Engkau melihat betapa hamba-Mu melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar sejahtera Allah terus turun. Kekuatan, kesehatan, panjang umur tetap ada. Tuhan, Kau mengasihi Mama Silas ini tanpa batas. Dan seumur hidupnya Tuhan, biar Engkau tetap Tuhan merangkul beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai